Selamat datang di Mata Suara. Pada kesempatan kali ini kita duduk bersama akademisi, praktisi kebijakan publik dan birokrasi, Bapak Ali Rozikin MPA. Mungkin kita bisa memperkenalkan dulu Pak Ali. Pak Ali, mungkin bisa memperkenalkan dulu secara singkat. Ya, terima kasih Mas Afif. Perkenalkan Ya. teman-teman di dunia maya atau di luar sana, saya Ali Rozikin ya. Sekarang sebagai Kepala Laboratorium Ilmu Pemerintahan dan bidang kajian saya adalah kebijakan publik. Ya, banyak riset-riset terkait dengan Ya. kebijakan publik. Ya, begitu Mas Afif. Kebetulan Pak Ali ini sendiri adalah dosen kami beberapa anggota Mata Suara dulu saat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, teman-teman. Jadi karena ada kesempatan kali ini mungkin kita bisa berbincang lebih jauh terkait kebijakan publik, terutama Pak Ali. Ini kemarin ini Ya. banyak sekali teman-teman kita, adik-adik kita mahasiswa yang ya menjalankan roda demokrasi lah, Ya. terkait penuntutan berbagai kebijakan publik. Ya. Nah, salah satu hal yang paling kita soroti kemarin itu 17+8 Ya. yang ada deadline-nya. Ya. Nah, dalam perspektif kebijakan publik nih Pak Ali, perumusan kebijakan itu ada tenggat waktu atau ada proses yang publik perlu ketahui atau tidak? Ya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang kebijakan publik itu sesuatu yang sangat kompleks ya. Ya. Kalau kita lihat tarik ulur ke dalam teori ataupun dalam konteks antara politik and public administration itu, kalau kebijakan itu ada di semacam persinggungannya. Ya. Ya, ada sisi persinggungan. Jadi kalau dikatakan itu teknokratik yang artinya problem based ya belum tentu, karena yang membuat adalah aktor politik. Tapi kalau kemudian diartikan sebagai keputusan politik ya nggak boleh seperti itu, karena dalam politik itu harus punya kebijakan itu harus bisa menyelesaikan satu permasalahan. Tapi kalau nanti dibawa ke ranah politik, pasti nanti akan mengarah kepada elektoral ya. Biasanya kan mengarahnya ke elektoral. Nah, itu mungkin yang perlu disampaikan di awal, sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana perumusan itu apakah panjang, pendek, ataupun singkat, ataupun seperti apa, jawaban saya tentu tadi kompleks ya, kompleks dan panjang. Nah, makanya yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa kebijakan itu tidak kemudian serta-merta dalam 1-2 hari diberikan deadline. Saya pikir kalau ada deadline pun ya keputusannya pun nanti akan jadi semacam reaktif. Jadi keputusan atau kebijakan yang diambil ya biarkan, kalau saya sebagai akademisi, biarkan pemerintah memiliki semacam ruang dan waktu sehingga bisa memikirkan atau bisa mematangkan kebijakan publik yang secara efektif gitu. Karena khawatir nanti ketika diberikan waktu dengan deadline tertentu itu justru nanti malah viral policy. Jadi ada kemarin kan ada istilah baru tuh. Kalau biasanya ada evidence based policy, di sini ada viral policy. Jadi kebijakan yang dibuat karena asas viralitas. Nah, itu betul. Jangan sampai nanti seperti itu ya. Saya pikir tentu pemerintah punya mekanisme tersendiri dalam melakukan atau dalam membuat kebijakan. Nah, biarkanlah waktu itu berjalan sebagaimana mestinya. Tentu dalam konteks demokrasi ya, masyarakat, akademisi dan berbagai elemen penting lainnya itu menjadi sebagai monitor. Tadi sempat Afif garis bawahi terkait jangan sampai kebijakan publik itu merupakan hasil dari viralitas atau reaktivitas yang ada di publik gitu, mendadak dan sebagainya gitu. Lalu bagaimana atau apa yang harus publik ketahui terkait perumusan kebijakan publik, siapa, lembaga mana, prosedurnya apa, secara administratif bagaimana, itu secara sederhana perjalanan perumusan kebijakan publik itu seperti apa? Oke, baik. Jadi sebelum kita bicara lebih panjang lagi ya Mas Alif, tentu saya mengingatkan ke teman-teman ya bahwa sistem ataupun pembagian kamar di sistem negara kita atau pemerintah kita itu kan ada 3 ya. Trias politika. Jadi ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Nah, dalam konteks kebijakan ini ya, dalam konteks sistem pemerintahan kita presidensial, jadi memang presiden itu punya wewenang yang paling kuat. Jadi mohon maaf nih kalau kemudian Pak Prabowo jadi seseorang yang dikambing hitamkan itu karena bukan karena apa-apa, tapi karena sistem yang kita anut itu adalah sistem presidensial. Jadi yang selalu jadi bulan-bulannya tetap ke presiden. Meskipun dalam tanda kutip kemarin yang mempunyai agenda misalnya RUU perampasan aset, kemudian banyaklah prolegnas yang ada itu kan kebanyakan ada di ruang DPR. Tapi dalam konteks presidensial, nah presiden bisa sebagai otoritas punya legitimasi untuk mengotoritasisasi dari kebijakan itu, ya. Dan artinya apa? Kalau kita bicara bagaimana atau siapa yang menjadi kreator policy, ya tentunya ya tiga itu. Cuma kalau di Indonesia yang paling banyak memang di legislatif dan eksekutif. Legislatif siapa? Eksekutif siapa? Legislatif ya DPR, eksekutif ya kalau di konteks pemerintahan nasional ya presiden dan wakil presiden itu. Makanya yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa perumusan itu punya punya makna yang sangat luas dalam konteks baik itu politik maupun public administration ya. Jadi ya banyaklah yang terlibat ya, tidak hanya trias politika saja. Kalau kita tarik dalam teori politik kan juga ada pressure group, ada interest group, ada masyarakat, ada tokoh ya, ada akademisi. Nah, itu fungsi-fungsi artinya banyak yang perlu dilibatkan entitas masyarakat itu sehingga saya bilang kalau kemudian kebijakan tuh disusun dalam waktu yang sangat cepat, saya kira nggak mungkin karena kalau nanti cepat nanti khawatirnya juga hasilnya ataupun kebijakan yang diambil juga nanti nggak memiliki dampak apapun kepada masyarakat. Justru nanti malah semacam trial dan error. Nah ini yang sangat bahaya ya karena kalau trial dan error kebijakan itu target grupnya kan masyarakat ataupun objeknya itu kan masyarakat. Jadi kalau jangan sampai nanti masyarakat itu jadi semacam kelinci-kelinci percobaan. Nah, itulah yang perlu digarisbawahi, Mas Afif. Betul. Dari penjelasan Pak Ali tadi, dalam perumusan kebijakan publik itu akarnya atau siapa yang harusnya yang menjadi kepentingan utama dalam perumusan kebijakan publik? Ya, tentu ya kita melihat dinamika masyarakat tentunya. Kita ini mungkin kebetulan aja sekalian ya sebagai bentuk edukasi juga Mas Afif bahwa tidak boleh kebijakan itu based on politik. Saya ini karena mungkin teknokratik ya, boleh politik tapi jangan sampai politik itu kemudian hanya semacam ambisi. Jadi political will itu bukan political will yang dimaksud adalah ambisi siapa yang memimpin waktu itu gitu ya, bukan. Tapi artinya kebijakan itu dimulai dari apa? Dari masalah. Jadi kalau kita bisa perhatikan, kalau kebijakan itu menimbulkan masalah itu bisa dipahami bahwa itu bisa jadi bukan problem based, tapi political based. Nah ini yang perlu menjadi titik tekan ya kepada khalayak bahwa Pak tadi kan bilang di awal itu kebijakan itu singgungan antara politik dan public administration. Iya boleh, ya memang demikian. Tetapi proporsinya itu jangan sampai political will-nya itu terlalu besar. Ya saya kalau boleh ambil contoh, mohon maaf ya. Apapun yang diterima misalnya presiden hari ini itu kan juga hasil dari kebijakan-kebijakan dari presiden-presiden yang lama. Nah, jangan sampai ya legacy yang ditinggalkan oleh misalnya dalam periode pemerintahan tertentu itu justru menimbulkan masalah baru bagi presiden selanjutnya. Nah, itu tidak akan terjadi kalau kita punya atau kita berbasis pada misalnya tuh kalau di dokumen perencanaan ada Renstra ya atau RPJMN. Nah, itu kan sudah tertuang di situ. Jadi jangan kemudian memunculkan sesuatu ide baru yang itu karena political will. Nah, ini saya bilang nanti akan menjadi proyek ambisius. Proyek ambisius yang nanti juga akan mengacu atau akan berdampak pada banyak hal, bisa ke eskalasi politik, eskalasi publik ya. Kemudian anggaran dan sebagainya, banyaklah kompleks. Nah, itulah mungkin yang perlu digarisbawahi. Artinya dalam perumusan ini yang baik mana tentunya berdasarkan problem. Nah, jadi jangan sampai kebijakan itu dibuat ya justru menimbulkan masalah. Jadi bagaimana kebijakan itu dibuat
berdasarkan atau untuk menyelesaikan satu permasalahan tertentu. Ya. Nah, itu yang harus jadi pegangan siapapun itu sebagai politisi atau siapapun itu sebagai kepala pemerintahan atau siapapun itu yang terpilih nantilah kalau nanti di 2000 next selanjutnya. Tadi sempat Afif garis bawahi terkait bahwa dalam perumusan kebijakan publik itu kita harus didasarkan pada problemnya apa dulu. Iya. Namun kalau Afif sendiri sedikit membaca beberapa paper terkait esai-esai transisi kebijakan dan kebijakan publik dan kebijakan politik di Indonesia, tidak akan pernah kebijakan publik itu 100% sempurna dan implementasinya 100% betul dijalankan sebaik mungkin di masyarakat gitu. Lalu proporsi apa yang seharusnya ada dalam suatu kebijakan publik itu sehingga implementasi ke depan itu sangat besar hingga mungkin bisa sampai 100% itu terimplementasi di masyarakat. Bukan sekedar mengeluarkan sebuah produk kebijakan, tapi implementasinya juga, Pak. Nah, betul ya. Saya sepakat memang tidak ada kebijakan kalau kita boleh cermati kebijakan apapun lah. Tidak ada yang punya successful rate bahasanya ya. Tingkat keberhasilan itu 100% nggak ada. Karena kita pahami bahwa kebijakan juga punya dua sisi mata uang. Apapun itu. Meskipun dalam hal ini misalnya pemerintah kita ini kan dalam tanda kutip tidak ada oposisi ya. Tetapi pasti ada yang kelompok-kelompok yang nggak suka. Atau kelompok-kelompok yang resisten, atau kelompok-kelompok yang merasa, wah kebijakan ini mengkerdilkan saya, kebijakan ini menyudutkan saya misalnya, atau wah jadi susah, ekonomi jadi susah dan sebagainya. Pasti ada seperti itu ya. Contoh yang kita bisa telisik, contoh aja nih, kemarin lagi rame, contoh aja LPDP. Itu kan kebijakan yang menurut saya sangat brilian, bagus ya. Tapi kan nggak mungkin ke LPDP itu juga 100% ada yang oke. Misalnya terkait dengan balik ke Indonesia kayak gitu, itu pasti ada muncul berbagai bermacam masalah. Nah, poinnya adalah kebijakan tidak bisa menyenangkan 100% orang. Tetapi yang paling kita bisa lihat itu adalah bagaimana dampak positifnya. Kita lihat dari tidak hanya kita bicara tentang indeks ya. Contoh misalnya kebijakan kemiskinan, apakah kemudian kebijakan kemiskinan ya, kemiskinannya turun. Nggak hanya itu Mas, cuma apa? Permasalahan Indonesia itu adalah ketimpangan. Jadi bagaimana kebijakan itu bisa mengkerdilkan atau menyempitkan tingkat ketimpangan itu. Jika itu kemudian bisa saya bilang itu kebijakan yang good, brilian. Contoh aja misalnya yang tadi saya bilang LPDP ya. LPDP itu kan berusaha untuk memberikan akses kepada siapapun untuk bisa mengikuti atau bisa mendapatkan pendidikan tinggi. S2, S3 dia. Meskipun di dalamnya juga banyak macamnya. Nah, itu kan contoh bagaimana usaha pemerintah untuk melakukan atau untuk menyempitkan ketimpangan yang ada. Dari yang siapapun bisa masuk, nanti yang kaya juga bisa mendapatkan LPDP meskipun yang penting sesuai dengan requirement-nya. Nah, itu kan contoh ketimpangan itu biar apa? Karena bagaimanapun Indonesia itu kan social welfare. Jadi bagaimana ya tidak ada yang sering menjadi kritikan kita itu kan antara yang kaya dengan yang tidak mampu itu kan jaraknya cukup jauh. Termasuk yang kemarin DPR itu kan begitu Mas. Jadi DPR itu kan gajinya sekian, tunjangannya sekian. Itu kemudian masyarakat gajinya sekian. Timpangnya kan cukup jauh. Nah, coba kemudian nanti ada kebijakan tertentu yang kaya tetap kaya, tapi yang antara yang sampai yang nggak punya itu timpangannya itu nggak jauh amat. Nah, ketika kebijakan bisa menciptakan itu, itulah namanya keadilan itu. Nah, prinsipnya bagaimana bisa menciptakan keadilan. Ya jangan sampai, mohon maaf ya, indeks-indeks misalnya pertumbuhan ekonomi, indeks Gini rasio naik dan sebagainya itu, mohon maaf ya, itu kalau meskipun itu semacam angka-angka saja gitu loh. Yang kita rasakan itu kan dampak langsung di masyarakat. Misalnya pertumbuhan ekonominya naik 5%, 7% atau bahkan 8% sesuai dengan tujuan ataupun tujuan akhirnya Pak Prabowo itu kan. Nah, kalau ternyata masyarakat banyak yang ketimpangan banyak terjadi, nah itu kan ya apa manfaatnya kan gitu. Pertumbuhan naik tapi ternyata ketimpangan cukup jauh. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Di banyak media sendiri, komentar-komentar di media massa atau di dunia maya, media sosial dan sebagainya,
itu terkadang banyak komunikasi politik antara publik dengan pemerintah itu kadang tidak koheren. Oh iya. Tidak koheren ini dalam artian apa? Publik yang tidak suka bukan berarti juga kebijakan publik ini tidak benar. Iya. Kebijakan publik juga ini salah bukan berarti juga masyarakat juga salah. Istilahnya kebalikannya seperti itu. Lalu dalam konteks kebijakan publik, bagaimana strategi atau langkah sehingga komunikasi antara publik dengan pemerintah terkait suatu kebijakan itu bisa koheren. Maksud dan tujuan dari suatu kebijakan itu ini. Soalnya kemarin banyak banget pembahasan dari para banyak pejabat terkait kebijakan publik atau produk politik, produk hukum dan sebagainya yang sebenarnya mereka itu ngerti, tapi mereka cuma tidak bisa membahasakan. Nah ini kan mempengaruhi komunikasi politik seperti ini kan mempengaruhi publik. Nah, apa langkah bagi para teman-teman kita di pusat, pejabat-pejabat kita di pusat, dan juga kita sebagai publik agar komunikasi terkait suatu kebijakan publik ini kita bisa mengerti bersama maksud dan tujuannya seperti ini. Ya, jadi jawaban saya tuh kita harus tahu kontekstualnya. Kita harus tahu bagaimana lingkungan masyarakat kita. Jadi yang lagi rame kemarin itu kan banyak komunikasi-komunikasi dari pejabat publik kita itu nggak tepat. Niatnya seperti ini menyampaikan, tapi yang ditangkap oleh masyarakat seperti yang lain. Nah, jadi strateginya apa? Ya, saya kalau dalam ilmu kebijakan ya itu ada namanya policy advokasi. Advokasi kebijakan itu bisa dilakukan oleh masyarakat, tapi juga bisa dilakukan oleh si yang membuat kebijakan itu sendiri. Dalam artian apa? Bagaimana membungkus kebijakan itu disampaikan kepada masyarakat secara sederhana, secara sistematis, mudah dipahami, dan itu tidak menyudutkan masyarakat tentunya. Nah itu yang jadi PR hari ini. Dan itulah kenapa banyak masyarakat kita yang sampai sekarang juga masih mengkritik Mas Afif ya, bagaimana para pejabat itu bisa memiliki kemampuan itu. Caranya bagaimana strateginya ya? Saya pikir cara gampangnya adalah teman-teman di pemerintahan atau di pejabat itu kan biasanya punya jubir. Nah, cara itulah yang bisa digunakan. Juru bicara bisa menyampaikan apa yang disampaikan. Cuma kan banyak kan itulah anomali dunia digital kita Mas. Betul. Contoh aja misalnya kemarin yang lagi rame Pak Pratikno misalnya. Ditanya wartawan, saya ngantuk. Itu kan sebenarnya ekspresi biasa ya. Kayak saya misalnya di akademisi terus saya, Mas mohon maaf saya ngantuk. Nah misalnya kamu ada bimbingan, saya ngantuk itu kalau kemudian dipelintir kan, wah ini ada bimbingan kok malah ngantuk misalnya. Itu kan contoh seperti itu. Jadi harus diperhatikan juga ya. Nuansa atau lingkungannya. Jadi bagaimana komunikasi itu bisa disampaikan dengan efektif, dengan tepat sasaran. Salah satunya adalah menggunakan juru bicara. Ketika juru bicara itu sudah membicarakan atau menyampaikan konferensi pers dan sebagainya itu nanti akan lebih enak. Cuma kan sekali lagi Mas, dalam konteks kebijakan, kemudian demokrasi kita itu kan media massa punya wewenang, punya legitimasi yang paling tinggi ya. Sehingga kadang dari media massa kemudian misalnya minta konferensi pers atau minta keterangan, kemudian keterangannya disampaikan oleh pejabat politik ya mungkin karena psikologis capek dan sebagainya juga itu kan juga mempengaruhi. Nah mungkin itu bisa dibikin sesuatu mekanisme ya sehingga statement-statement yang dikeluarkan oleh pemerintah itu statement-statement yang memang koheren sesuai dan tentunya tidak menyimpang dengan apa kebijakan yang sedang diambil. Itu kan kadang nanti membingungkan tuh bagi masyarakat. Begitu Mas Afif. Nah, terkait statement, reaksi publik di media sosial dan sebagainya. Terkait kebijakan publik, program nasional mau program di daerah maupun hingga nasional. Afif penasaran nih Pak Ali, mungkin dari kacamata akademisi mungkin bisa dibuka. Kenapa sih publik itu hanya tertuju pada program nasional yang tersentral ke pusat? Oh iya. Afif sendiri punya tesis, kenapa kita ini selalu mengkritik kebijakan nasional sedangkan kita terlalu tutup mata dengan kebijakan pemerintah kita di daerah. Nah, ini kan menjadi disparitas. Kenapa tidak berimbang kita untuk mengawasi kinerja pemerintah? Gitu. Ya, jadi pandangan saya
mungkin itu anomali ya, anomali dari desentralisasi. Mestinya dengan ada desentralisasi, ya fokus ataupun tujuan utamanya itu kan tentang pembangunan masyarakat secara berkeadilan di seluruh Indonesia ya. Cuma media itu juga kan butuh semacam apa ya? Media itu kan butuh semacam apa namanya lens apa ya? Apa bahasanya? Intinya atensi lah. Oh ya, atensi. Jadi dalam tanda kutip nih Mas, dari sisi media menurut saya ya, ketika nanti yang dibahas daerah itu nggak seksi Mas. Oh iya. Ya, jadi gitu. Jadi nggak seksi. Jadi ketika misalnya ada pembangunan jalan yang nggak sesuai, misalnya kan ada tuh banyak kan, kadang kan jalan kan milik kan jalan ada macam-macam ya, jalan kabupaten, provinsi, jalan nasional. Itu kadang kan jalan jelek aja kadang kan langsung lapor ke pusat. Nah itu kan jeleknya ya. Jadi kadang masyarakat juga nggak tahu sistem kita seperti apa, dan daerah pun tidak menggunakan legitimasinya secara baik gitu kan. Andai kata misalnya daerah itu menggunakan legitimasinya secara baik, saya pikir kayak semacam kemarin eskalasinya nasional tuh bisa ditekan. Cuma kan kemarin tuh kan kayak kita bicara demo kemarin besar-besaran ya. Eskalasi itu semakin besar kan karena apa? Daerah juga nggak bisa mampu untuk membendung itu. Contohnya kemarin yang DAU, DAK-nya atau dana transfer pusat ke daerah kan dikurangin tuh. Ya. Nah, otomatis daerah kadang nggak mau mikir langsung naikin pajak gitu kan. Nah itu kan jadi semakin daerahnya gini, pusatnya juga begini. Nah, ini kan langsung memunculkan eskalasi. Dan bagaimanapun atensi tadi itu secara politik seksi itu ya secara nasional. Jadi kadang di daerah itu ya tidak terlalu diperhatikan. Padahal kalau kita bicara di konteks desentralisasi mestinya ya daerah itu punya legitimasi juga Mas Afif ya. Jangan semuanya itu nasional. Ya nggak usah panjang-panjang lah. Contoh misalnya di daerah Papua, daerah Indonesia Timur itu kan ketika misalnya pemerintah daerahnya aja punya kreativitas dalam mengakomodasi pendapatan, kemudian mengorganisir pendapatan untuk beberapa skala prioritas, itu kan akan selesai di situ permasalahannya. Nggak akan kemudian memuncak ke skala nasional. Nah, itulah mungkin tugas nanti Pak Prabowo bagaimana bisa mengkoordinasikan kepada daerah-daerah ini untuk apa? Untuk menggunakan legitimasinya secara baik sehingga permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan di daerah itu tidak kemudian menjadi eskalasi nasional. Hal ini berkaitan juga dengan top down dan bottom up. Betul. Tapi kita kadang kali sekarang ini seringnya tuh top down dari atas dulu. Gitu. Jadi bagaimana dari kacamata akademisi Pak Ali sendiri, bottom up ini bagaimana kita bisa publik, kita masyarakat awam ini bisa memperhatikan bahwa bottom up juga penting. Kita mengawal daerah, kebijakan daerah yang lebih dekat dengan kita, implementasi dan representasi sebuah kebijakan lebih dekat dengan masyarakat, dengan kita, itu apa? Apa langkah masyarakat atau publik kita dengan daerah untuk mengawal kebijakan publik yang sederhana dulu di daerah? Iya, itu menurut saya permasalahan yang krusial ya hari ini, ya bahwa masyarakat di daerah itu justru lebih suka untuk memperhatikan politik nasional dibandingkan di daerahnya. Nah akhirnya apa? Program-program di daerah itu tidak ada monitoring dan evaluasi secara proporsional. Sehingga kalau teman-teman perhatikan aja lah, sejak reformasi itu justru korupsi itu banyak di daerah-daerah. Contoh aja jual beli jabatan kepala dinas dan sebagainya. Itu kan bagaimana bentuk pengawasan dari bawah. Dan kemudian misalnya isu-isu strategis di daerah itu kan bisa dimasukkan ke dalam misalnya contoh musrenbang. Itu kan usaha-usaha yang perlu nanti distrategikan lagi ya, perlu ditekankan lagi sehingga tidak semuanya itu nanti pemerintah pusat. Karena sekali lagi desentralisasi itu fungsinya seperti itu, Mas. Kalau nanti kemudian semuanya dibalikan ke pusat ya, terus ngapain kita kemarin jadi desentralisasi kan begitu. Itu yang jadi problem. Dan saya pikir pemerintah daerah melalui bupati, kemudian wali kota dan gubernur itu juga harus kreatif juga. Ya, kreatif menghimpun, ya, menyuarakan, ya. Saya membayangkan tadi ketika contoh misalnya ketika rumah tangga atau di dalam komunitas tertentu satu RT RW aja itu dia itu bisa menjaga warganya dengan baik, kan nggak akan muncul tuh protes-protes atau nggak akan muncul tuh
komplain-komplain. Nah, saya pikir atau saya punya gambar tuh, bayangkan nanti daerah-daerah itu bisa memaksimalkan betul potensinya, bisa memaksimalkan betul anggarannya. Kadang kan alasan daerah itu kan kadang nggak punya anggaran dan sebagainya. Ya kan jangan jadi alasan. Anda kan bisa melakukan kreativitas yang lain. Ya itu yang perlu ditekankan, sehingga harapan saya memang ke depan tuh mekanisme bottom up itu bisa menjadi salah satu strategi untuk menurunkan apa ya, dalam tanda kutip ya, tekanan oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat tuh bicaranya ekonomi makro, bukan ke ekonomi yang sifatnya yang mikro. Jadi mikro atau meso atau mikro tuh di level daerah. Betul. Itu yang kan sudah diatur ya Mas di dalam peraturan undang-undang itu kan sudah diatur, sehingga harapannya ya seperti itu, dan fungsi desentralisasi itu ya akan berdampak begitu. Itu yang saya kritisi juga sih Mas Afif. Apakah kebijakan publik yang ada di daerah, jika masyarakat mampu mengawasi, mengawal, akhirnya pemerintah daerah memproduksi kembali sebuah olahan kebijakan publik yang lebih representatif dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, akan ikut mendorong kemajuan program nasional atau tidak, Pak Ali? Saya tidak bisa memberikan garansi, tetapi yang ingin saya katakan adalah bisa terjadi dua-duanya, Mas. Kalau kemudian daerah terlalu mandiri, tapi itu kan semuanya tergantung juga pada kebijakan nasional. Contoh misal dalam konteks investasi ya, bagaimana kita bisa menyedot investasi kalau kebijakan nasional pun ribet misalnya. Nah itu memang apa bahasanya, berkelit dan sih. Jadi nggak bisa kemudian ketika nanti daerah itu kreatif dan sebagainya akan memberikan dorongan atau memberikan dampak positif kepada pemerintah nasional, itu belum tentu. Jadi saya pikir ya harus berjalan dua-duanya. Tapi saya bilang tadi di awal bahwa, atau di sebelumnya itu mengatakan bahwa jangan sampai kemudian ya fungsi daerah ini atau fungsi pemerintah kabupaten, kota itu tereliminir. Nah, pusat itu adalah, atau pemerintah nasional itu berfungsi bagaimana menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi makro. Boleh kemarin misalnya presiden mencari investor sampai Cina, sampai negara-negara lain, itu kan usaha untuk apa? Untuk menarik investor untuk ke Indonesia. Meskipun ya banyak juga yang mengkritik ya Mas ya. Ini katanya mau berdikari dan sebagainya. Ya kita nggak bisa munafik dalam konteks internasional itu kan nggak bisa kita negara itu berdiri sendiri, meskipun ya Indonesia itu kaya, semuanya ada, tapi kan kita harus berjejaring ke negara-negara, apalagi kalau kita bicara geopolitik. Sehingga yang saya katakan adalah itu aspek yang sangat kompleks. Jadi nggak bisa kemudian bottom up akan memberikan dampak bagus. Begitupun juga ketika nanti top down. Jadi memang harus berjalan beriringan, saling menjaga, saling komplement, saling mengisi. Dan itu nanti akan bisa memberikan kesatuan yang utuh, yang itu nanti bisa berdampak pada masyarakat. Nah, itu sih. Ini Afif jadi penasaran nih untuk teman-teman semuanya. Penjelasan-penjelasan teoritik seperti ini, apa wujudnya yang ada di perumusan kebijakan politik, kebijakan publik yang real di birokrasi dan instansi di Indonesia, Pak? Bagaimana sih kita ngomongin top down, bottom up, kita teman-teman semua yang sedang mengenyam pendidikan ilmu politik, ilmu pemerintahan dan sebagainya, kebijakan publik, administrasi publik, realnya kita belajar teori dan sebagainya di dalam tubuh birokrasi itu, contoh sederhananya bagaimana, Pak Ali? Contohnya seperti ini Mas Afif. Tadi saya bilang yang lagi ramai atau yang lagi in ya. Misalnya terkait dengan LPDP ya. LPDP itu kan usaha untuk memberikan akses kepada siapapun ya untuk melanjutkan pendidikan tinggi, karena dia fokus di S2 dari S3 ya. Nah, itu kan perumusan ataupun kebijakan publik itu dibangun. Itu kan karena apa? Satu, misalnya dulu zamannya, saya agak lupa zamannya SBY atau zamannya Jokowi ya. Itu masyarakat yang berpendidikan S2 itu rendah. S3 itu rendah, masih dikit. Sehingga dikasih tuh data-data. Nah, kemudian diundanglah ke masyarakat atau diundanglah ke tokoh-tokoh pendidikan. Ya, kemudian lembaga-lembaga perguruan tinggi luar negeri ya, yang kemudian menyediakan beasiswa bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, itu kan berusaha untuk apa? Contoh konkret bagaimana kebijakan itu dibuat. Ya. Kemudian LPDP itu kan pakai dana anggaran namanya dana abadi. Ya, dana abadi itulah yang kemudian, ini dana abadi ini jangan sampai cuma terendap
Nah, ini harus diputarkan. Ya. Ya, diputerin melalui apa? Investasi pembangunan manusia. Nah, nanti kan itu ketika kebijakan LPDP itu misalnya banyak yang dapat S2 S3 ya atau yang banyak lanjut S2 S3 ya. Itu kan nanti akan berdampak pada IPM, Mas. Indeks Pembangunan Manusia. Ya. Nah, itu kan contoh kecil. Jadi proses perumusan itu sedemikian kompleks itu. Jadi ketika punya ide, ya tapi ide itu jangan sampai ide yang tidak ada problem base-nya. Tadi kan saya di awal mengatakan problem base-nya apa? Oh, tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang berpendidikan S2 S3 itu masih rendah. Nah, itu bagaimana tuh? Jadi berbasis problem. Ya. Kemudian dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ya, organisasi masyarakat, misalnya kalau di sini ya NU, Muhammadiyah gitu kan. Bagaimana itu kemudian bisa memberikan masukan, ya. Nah, itulah kemudian kebijakan itu digodok, ya. Kemudian lahirlah kebijakan LPDP itu yang bisa diakses oleh masyarakat apapun. Ya, itu kan kemarin lagi rame di komisi berapa tuh. Itu kan juga harus ada transparansi dan sebagainya. Itu contoh kecil bagaimana kebijakan itu dibikin itu sedemikian kompleks, ya. Jadi nggak kemudian tadi ada yang mohon maaf nih mungkin teman-teman nggak setuju, nggak masalah ya. Dituntut dalam waktu dekat tuh nanti saya bilang kalau itu dituntut dalam waktu dekat itu justru nanti nggak masalah, pemerintah tuh tertekan ya. Contoh aja kayak skripsi, kalau skripsi dibuat ayo dikasih waktu 1 bulan, 1 minggu itu kan nanti hasilnya nggak akan maksimal ya, Mas. Ya, jadi memang kayak bikin skripsi lah. Skripsi itu sesuatu yang kompleks ya, mulai dari latar belakang dan sebagainya. Dan itulah kebijakan itu, mulai dari perumusannya, identifikasi masalahnya apa, kemudian nanti implementasinya. Nah, implementasi sekarang kan banyak yang jadi permasalahan kayak tadi nggak mau nggak mau balik ke Indonesia dan sebagainya. Itu kan contoh kecil. Ya, sehingga memang itu adalah gambaran kecil saja ya bagaimana kebijakan publik itu ya mulai dari perumusan itu memang sesuatu yang sangat kompleks ya. Itu kalau memang problem based, apalagi kalau misalnya itu kadang dimasukin kepada unsur-unsur politik tertentu. Boleh sah-sah saja karena kan bagaimanapun yang terpilih misalnya presiden kita kan terpilih karena aktivitas politik ya, pemilu. Yang penting apa? Problem base-nya itu tertangani, problem base-nya itu terselesaikan. Betul. Kemudian nanti membawa dampak politik ya monggo. Terserah, itu kan masyarakat nanti yang menjadi penilai kan. Itulah yang perlu diperhatikan, Mas Afif. Terkait penjelasan dari Pak Ali tadi, ada mungkin satu pembahasan yang tadi Afif senang untuk kita ulik lagi sepertinya, terkait IPM, Indeks Pembangunan Manusia. 1 tahun yang lalu kalau tidak salah Afif pernah meneliti terkait dari 15 provinsi terendah, itu 12 atau 13 provinsi dengan IPM terendah itu berada di kawasan Indonesia Timur. Karena IPM sendiri variabelnya di antara lain adalah pendapatan domestik bruto daerah, fiskal ekonomi daerah, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ini kan termasuk angka dalam harapan hidup. Ya, angka kelayakan hidup. Ini kan termasuk dalam suatu sektor yang penanganannya itu kan melalui kebijakan publik, kebijakan publik di sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Mengapa kebijakan publik di 12 atau 13 provinsi yang berada di kawasan Indonesia Timur tadi ini masih stagnan sehingga nilai IPM atau indeks IPM di daerah tertuju tadi masih stagnan? Saya ambil contoh lagi di LPDP ya. Di LPDP itu kan ada kebijakan afirmatif. Jadi dia memfokuskan atau memprioritaskan ke teman-teman Indonesia Timur. Nah, fungsinya itu kan apa? Bagaimana Indonesia Timur, teman-teman Indonesia Timur itu memperoleh akses pendidikan secara merata. Nah, mestinya Mas dalam konteks desentralisasi itu jangan kemudian dilimpahkan aja ke LPDP. Kan Pemda punya anggaran juga. Atau kemudian Pemda di situ ada industri. Kenapa nggak bikin peraturan daerah misalnya? Bahwa misalnya di dalam CSR itu harus menyekolahkan paling nggak misalnya minimal 15, 10 mahasiswa atau 10 beasiswa. Dan alhamdulillahnya Mas, kalau kita perhatikan di beberapa daerah itu sudah ada sedemikian. Cuma saya nggak begitu paham ya, maksudnya nggak begitu detail ya. Apakah di Indonesia Timur tuh termasuk di pemerintah daerah-daerah di Indonesia Timur itu apakah sudah ada sedemikian rupa kebijakan-kebijakan itu. Nah, itulah nanti yang akan bisa memberikan
sumbangan positif kepada nilai IPM itu dari tingkat pendidikan. Ya. Contoh lagi misalnya dalam kesehatan, health coverage-nya itu kan selama ini dari BPJS saja. Ya. Nah, bisa nggak kemudian nanti pemerintah daerah itu membangun CSR untuk membuat semacam ya health coverage di level daerah, ya, yang tidak tercover oleh BPJS. Nah, daerah itu kan nanti akan bisa menyumbang secara positif ke indeks IPM, Mas. Nah, itulah yang saya pikir mestinya secara simultan antara pemerintah daerah dan nasional tuh harus secara sinergi ya bicara tentang itu. Kalau kemudian dilimpahkan nasional ya saya bilang uang negara itu terbatas juga. Betul. Ada yang bilang oh nggak terbatas, iya nggak terbatas. Tapi kan dalam apa namanya jumlah anggaran itu kan ada nominalnya, ada dibagi-bagi. Nah kalau daerah itu bisa secara afirmatif ya kreatif, kemudian menghimpun dana-dana CSR atau dana perimbangan atau dana investor itu dialihkan ke misalnya memberikan beasiswa, kemudian menyediakan layanan gratis kesehatan, itu kan nanti akan mengarah ke sana, Mas. Nah itulah yang sampai saat ini saya pikir di banyak daerah Indonesia itu belum banyak yang seperti itu. Contoh yang kemarin misalnya kalau di Jawa sudah banyak, Mas. Surabaya tuh udah punya tuh. Surabaya, beberapa daerah di Jawa Timur tuh banyak. Daerah saya asli saya Rembang juga punya. Ketika orang nggak keterima bidik misi, nah dia punya beasiswa sendiri. Pemerintah daerah dia menganggarkan. Karena apa? Kita perlu ingat misalnya dalam konteks kebijakan publik itu kan penganggaran itu kan penting. Nah, di dalam anggaran pendidikan itu kan setiap baik itu di nasional maupun di daerah itu kan 20%, Mas. Nah, 20% misalnya diambil sekian persen untuk memberikan beasiswa itu kan sesuatu yang nanti beasiswa itu nanti diberikan inkubasi. Itu contoh-contoh beberapa hal yang bisa diterapkan dan nanti akan menjadi enabler. Jadi semacam multiplier effect. Kita harus meniru negara-negara maju lah atau negara-negara yang lain bahwa investasi pendidikan itu cukup penting. Dan itu contoh instrumen kebijakan publik yang menurut saya perlu diperhatikan oleh semua policy makers ya, untuk membawa negara kita ke arah yang lebih baik. Gitu. Lalu menurut Pak Ali dari kacamata akademisi, apa permasalahan yang mungkin ini bisa ditonton oleh teman-teman kita di pusat juga dalam konteks kebijakan publik, apa permasalahan yang ada di Indonesia pada hari ini yang harus segera diperbaiki? Gitu. Mungkin dari kacamata akademisi ini kan kacamata yang fair, gitu kan. Jadi mungkin ada beberapa rekomendasi dari permasalahan apa dan apa rekomendasi, beberapa rekomendasi yang mungkin Pak Ali bisa sampaikan untuk mendukung juga kebijakan publik gitu. Saya punya statementnya begini, Mas ya. The big problem in public policy is implementation. Kamu bisa perhatikan kebijakan apa yang nggak bagus di Indonesia. Semuanya bagus. Semuanya berlatar belakang itu sesuatu yang bagus. Mulai dari MBG, macam-macam lah. Itu semuanya bagus semua. Cuma level, misalnya kemarin juga yang dikritik oleh teman-teman ke Pak Prabowo, misalnya itu kan food estate juga. Semua itu kan sesuatu yang bagus, Mas. Dari sisi formulation-nya. Tetapi yang ketika kita laksanakan di level implementasinya, itulah sisi monitoringnya, sisi implementasinya itu jauh dari keinginan atau di dalam formulasi yang kita inginkan di awal. Ya, kemarin saya kalau boleh mengkritik MBG contoh itu kan sesuatu yang bagus itu, gak ada yang nggak bagus. Tetapi ketika diimplementasikan, mohon maaf ada beberapa yang misalnya ada beberapa makanan yang basi, contoh kayak gitu. Terus misalnya ada beberapa lain lah, baik itu sebelum Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY, semua itu ketika kebijakan sama. Contoh yang tadi saya bilang LPDP, itu kan kebijakannya bagus, tapi kadang ketika diimplementasikan ada yang tadi nggak balik, contoh kayak gitu. Terus LPDP tapi justru malah yang membela, misalnya kemarin ada yang membela Papua, pengen merdeka. Itu kan contoh-contoh ya sesuatu formulasi yang baik, kemudian implementasinya ada beberapa kendala. Nah, itu yang saya pikir ya ke depan apapun itu kebijakan yang perlu diperkuat adalah di taraf atau di tataran implementasi. Itu sesuatu yang kadang saat teoretik itu gampang, Mas. Saya sebagai akademisi juga begitu. Wah, ini implementasi. Tapi kalau di level lapangan antara ini kan kadang kan word of mouth ya. Kebijakan itu kan memang sudah ada tertuang di dalam hitam atas putih. Tapi yang melaksanakan manusia. Kemudian manusia itu kan ketika berkomunikasi pakai bicara verbal. Nah, itu kan misalnya
pembacaan pimpinan yang salah, pembacaan di level menengah itu yang kurang tepat. Itu kan kemudian dari yang kebijakan itu harusnya A, kemudian jadi B, bukan Amin atau masih AA itu, tapi sudah jadi B. Kan sesuatu yang jadi repot. Nah, ini yang saya pikir ke depan ya, kita sebagai negara yang berusaha berproses terus ya ke negara yang lebih bagus ya, kita harus memperkuat di level implementasinya. Nah, caranya seperti apa? Mungkin ya ini juga permasalahan birokrasi ya. Kita jangan sampai hanya mengandalkan aspek laporan, ya report itu ya, kita harus tahu betul. Makanya ketika gaya-gaya kepemimpinan dulu ya, harus turun lapang, ngecek betul itu harus dilakukan. Karena kalau misalnya hanya minta report ya itu sangat bahaya. Report itu kan bisa dibuat, Mas, tapi kalau implementasi dimonitoring secara langsung itu kan bisa dilihat dampaknya langsung. Nah, itu yang saya pikir masukan yang sangat penting ya untuk siapapun nanti ataupun dalam konteks kebijakan, yang paling krusial itu adalah implementation. Itu. Sumber daya manusia birokrasi mempengaruhi nggak, Pak Ali, untuk implementasi kebijakan? Nah, itu saya tadi ternyata saya memancing ya. Jadi memang apa ya? Ya tadi yang melaksanakan ini kan bukan robot ya. Betul. Yang melaksanakan ini kan manusia. Nah, manusia itu kan punya maksud atau punya apa ya, makna behavioral. Behavioral itu kan perilaku. Kemudian culture, budaya, kemudian work behavior ya. Kemudian ya banyaklah organizational culture, itu kan beberapa yang perlu ya. Kemarin yang lagi rame misalnya ya, Pak Nadiem misalnya, itu kan sebenarnya juga bagus, Mas. Kebijakan apa sih yang nggak bagus? Diberikan apa itu Google Chrome loh. Betul. Kepada teman-teman SD guru itu kan ya bagus kan kebijakan untuk digitalisasi. Nggak ada yang nggak bagus, tapi kan apa implementasinya. Kadang speknya dikurangin. Contoh juga jalan misalnya, pembangunan jalan, nanti jalannya speknya dikurangin, terus anggarannya dimainkan dan sebagainya. Itu kan contoh-contoh implementasi. Dan itu apakah itu dipengaruhi dari manusia? Iya, jelas. Jadi makanya penting ya, perlu dulu zaman Pak Jokowi revolusi mental itu sebenarnya ada bagusnya juga. Karena bagaimana how to build good mentality in Indonesia itu harus seperti itu. Jadi mentalitas kita tuh harus mentalitas yang memenang, mentalitas yang jujur dan sebagainya. Ketika itu nanti bisa terbangun, otomatis sistem formulasi yang dibikin, kalau kita bicara kebijakan publik kan ya formulasi, implementasi, evaluasi kan cuma itu ya secara garis besar. Formulasi udah bagus. Tapi ketika diimplementasikan, lah kok begitu? Ya itu kan perkara manusia-manusia yang ada di dalamnya. Nah, manusia-manusia di dalam siapa? Ya contoh ya, kalau kita dalam konteks birokrasi ya teman-teman birokrasi itu yang menjalankan. Max Weber kan mengatakan bahwa birokrasi itu kan sebagai mesin. Ya, kalau kemudian mesinnya nggak bisa berjalan sebagaimana mestinya, ya nggak jalan gitu. Betul. Jadi kompleks lah. Ya. Jadi kalau kita sudah bicara kebijakan publik di tataran makro itu harus sesuai dan sebagainya dengan dengan tujuan negara dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau kemudian masyarakat kita, mentalitas kita ya. Saya kemarin tuh agak sedih ya ketika misal demo, itu kan sesuatu yang bagus demo. Tapi ketika menjarah itu kan mentality. Itu kan mentality. Bagaimana ada satu pengamat ya yang mengatakan itu dia protes kepada teman-teman DPR dan sebagainya, itu kan gara-gara dia nggak punya giliran untuk korupsi. Jadi ketika nanti dia dikasih kasih kekuasaannya sama aja nanti korupsi. Nah, kurang lebih seperti itu jadinya nanti ada giumnya ya. Sehingga ya janganlah, maksudnya sesuatu yang terjadi kita hari ini tuh kompleks, dan yang paling penting tidak hanya meningkatkan pendidikan, tapi juga ya tadi work behavior, kemudian attitude, etika dan sebagainya itu juga penting ya. Kalau kemudian hanya mengkritisi, kemudian ya, kayak kemarin yang menjarah itu apa bedanya dengan mohon maaf koruptor juga kan. Cuma bedanya kecil gitu. Bedanya kecil ya. Koruptor miliaran dia ngambilin punya orangnya aja kan gitu kan. Mau seberapa besar kuantitas yang diambil, yang penting kan visinya sama. Iya, mentalitas tadi. Mentalitasnya sama. Makanya saya bilang ya lumayan berat PR kita ya. Saya sebagai akademisi juga kadang ya mikir, ya Anda nggak hanya pintar dalam konteks kebijakan, tidak hanya pintar dalam teori-teori apapun itu, tapi bagaimana Anda bisa membangun mentalitas. Ya. Saya itu kan pengajar inovasi, jadi saya mikirnya bagaimana pemerintah itu ataupun PNS itu jangan kemudian
hari ini datang besok pulang, hari ini datang sore pulang, besok datang lagi. Harus bikin sesuatu change, biar perubahan. Nah, kalau kemudian prinsip-prinsip perubahan itu ya bisa dilakukan oleh semua orang, itu kan akan bagus. Dan prinsip change itu tidak akan bisa atau mentality yang bagus itu tidak akan dalam tanda kutip mengambil hak orang. Korupsi itu kan dari situ, mengambil hak orang. Karena mentalitasnya maling dalam tanda kutip ya maling, Mas. Mau sekecil apapun pasti akan dicari ini gimana saya dapat untung, gimana saya dapat uang kan gitu. Itu kan mentalitas ya. Jadi itulah problem apapun kebijakan itu ya, dalam tataran implementasi itu beratnya di situ. Ya. Apa sih kebijakan Indonesia yang nggak bagus itu? Ya contohnya kemarin rame haji dan sebagainya itu kan karena apa, yang ngatur manusia kan gitu. Yang ngatur manusia, yang ngatur orang gitu kan. Nah, kalau mentalitasnya maling, mau itu fungsinya, mau itu kebijakan Indonesia untuk sesuatu yang mulia haji, ya dikorupsi, mau itu bansos dikorupsi. Karena mentalitas sekali lagi. Nah, itu yang saya pikir jadi makanya korupsi itu extraordinary crime itu ya karena begitu. Bayangkan kalau Indonesia tanpa korupsi atau mentalitas orang atau mentalitas implementornya itu bagus, pasti akan ya sudah terselesaikan permasalahan dulu atau sampai sekarang itu, Mas Afif. Secara garis besar yang dapat kita tarik dari semua solusi yang ada di dalam dinamika kita berbangsa dan bernegara itu kembali lagi ke sumber daya manusia. Iya, makanya betul. Mau kebijakan publiknya bagus atau tidak, mau semua produk hukum, produk politik, kebijakan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya, kalau tidak dimulai dari kita sebagai sumber daya manusia yang mau mempunyai mentalitas yang lebih baik di Indonesia, ya nggak akan bisa tercapai. Iya. Itu mungkin ya. Mau yang membuat, melaksanakan, mengevaluasi, jadi semua itu kan manusia-manusia, ya, bukan robot. Jadi kalau manusia itu bisa punya mentalitas yang bagus, mentalitas yang berkorban, mentalitas mengabdi ke negara, apalagi nanti misalnya jadi pejabat publik itu kan bukan urusan individu lagi, yang diurusin publik. Makanya kadang kalau saya ini ngobrol-ngobrol aja ya, jadi kalau ada pejabat publik yang nggak siap dikuliti publik, ya jangan jadi pejabat publik, kan gitu. Kalau udah jadi pejabat publik, ya siap dikuliti publik, apapun itu. Namanya publik kan, pejabat publik itu kan pejabat yang punya legitimasi. Nah kalau misalnya artis juga harus dikuliti, Pak, itu kan public figure. Tapi kan artinya publik. Nah jadi ketika ada makna publik itu, ya harus disiap dikuliti apapun itu. Latar belakangnya, track recordnya, semuanya lah. Nah itu yang saya pikir kadang para politisi kita atau siapapun itu yang bergelar publik itu tidak siap untuk itu. Ya, itulah yang dinamika kita di dalam bernegara dan berbangsa itu, Mas Afif. Betul. Jadi perbincangan kita pada siang hari ini kita harus melihat dua sisi, bahwa aktor politik juga harus memiliki mentalitas sebagai aktor publik. Begitu juga dengan kita sebagai publik yang harus memiliki mentalitas dalam melihat, mengawal seluruh kebijakan publik. Betul. Mungkin Pak Ali bisa kasih beberapa kalimat yang membangun semangat kita, mungkin pasca kemarin dinamika kita bergejolak sedikit. Itu adalah bumbu-bumbu demokrasi lah kemarin, Pak Ali. Betul. Tapi mungkin Pak Ali bisa kasih beberapa kalimat penyemangat kita kembali, persatuan. Kalau melihat kehidupan demokrasi kita, saya bersyukur sih. Bersyukur. Kalau kalian lihat bisa contoh misalnya kemarin Amerika main tembak-tembakan, ada yang ditembak, kemudian Nepal, Menteri Keuangannya sampai dihajar seperti itu. Saya bersyukur ya, demokrasi kita masih di dalam track record yang cukup bagus, meskipun ya ada bumbu-bumbu yang memang harus kita perbaiki ke depan. Tapi yang paling penting adalah tadi ya, bahwa SDM itu tidak hanya berkaitan dengan siapa yang memimpin kita atau siapa yang membuat kebijakan itu, tapi siapa juga yang akan melaksanakan dan siapa yang menerima kebijakan itu. Ketika semua instrumen itu bisa sebagaimana mestinya, bisa berjalan dengan baik, maka ya kebijakan-kebijakan yang sudah dirumuskan oleh founding father kita atau para politisi kita itu juga akan berjalan dengan baik. Mungkin itu teman-teman kalimat penutup dari Pak praktisi kita, Pak guru kita, Pak akademisi kita, Pak Ali Rozikin. Mungkin nanti teman-teman yang kenal, teman-teman sejawat Mata Suara, kita bisa berbincang lagi dengan Pak Ali di topik-topik selanjutnya.
Gitu. Kita punya jargon Pak Ali. Ya, gimana Punya nih? jargon dari Mata Suara untuk Indonesia Raya. Oke. Semoga perbincangan kecil sederhana kita pada siang hari ini bisa didengar Ya. oleh Paling banyak tidak orang. memberikan diskursus. Betul. Betul, dari kacamata akademisi utamanya, ya. Dari Mata Suara untuk Indonesia Raya, Pak Ali. Oke. Gimana nih? 1, 2, 3. Dari Mata Suara untuk Indonesia Raya. Boleh kan yang dari yang atas suaranya diulang tapi dari sini semua. Diulangi lagi. Oh, diulang lagi. Oh, iya. Jadi dari sini aja Pak. Hmm. 1, 2, 3. Dari Mata Suara untuk Indonesia Raya. Selesai. Berapa menit tuh, Chef?